berasal dari rumah singgah non peditoria yang memiliki arti peduli dengan orang banyak, khususnya masyarakat Kota Palu yang membutuhkan pelayanan sosial dasar. Awalnya, Dinas Sosial melalui upaya yang dilakukan dengan mengontrak salah satu rumah warga yang beralamat di Jalan Tanggul Utara, Kelurahan Birobuli Utara. Selanjutnya, di bulan Januari tahun 2021, Kepala Dinas Sosial Kota Palu pada waktu itu, Bapak Romi Sandi Agung, SH, ADM, KP, melakukan komunikasi dengan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah terkait dengan keberadaan aktivitas rumah singgah non peditoria, mendapat dukungan dan respon positif terkait dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kota Palu. Sehingga saat itu pihak Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah menawarkan salah satu bangunan berada di Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat, yang digunakan sebagai rumah singgah non peditoria sampai saat ini. Sehingga Dinas Sosial Kota Palu melalui bidang penanganan rehabilitasi sosial mendorong menyusun peraturan wali kota tentang rumah singgah non peditoria. Jadi instansi yang terkait di dalam penyelenggaraan rumah singgah itu ada lebih dari 10 instansi yang terkait. Antara lain, Dinas Sosial sendiri, DP3A Kota Palu, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Kesehatan, dan Kepolisian. Tenaga pengelola secara keseluruhan itu ada 10, terdiri dari 6 petugas rumah singgah, kemudian 2 peksos, pekerja sosial, kemudian 1 rohaniawan dan 1 psikolog. Saya sendiri adalah penanggung jawab seluruh persoalan yang terkait dengan rumah singgah, pengelolaan rumah singgah. Kemudian petugas rumah singgah itu adalah bertanggung jawab pada pengelolaan rumah singgah dalam artian pelayanan terhadap klien dan juga pengelolaan kondisi rumah singgah ini sendiri. Kemudian kalau peksos itu bertanggung jawab pada persoalan pendampingan, kemudian asesmen dan tindak lanjut dari PPKS yang kami tangani. Kemudian ada rohaniawan, itu bertanggung jawab pada pembinaan rohani, lalu kemudian psikolog untuk asesmen psikologi. Selama di tahun 2023 sudah ada 13 kasus yang kami tangani dari berbagai macam jenis PPKS. Di antaranya adalah lansia, gelandangan, anak jalanan, orang terlantar, dan juga anak memerlukan perlindungan khusus. Ya, fasilitas yang kami miliki saat ini adalah 1 unit bangunan rumah singgah ya, seperti yang kita lihat. Kemudian di dalamnya terdiri dari 4 unit kamar inap, kemudian ditambah 1 ruangan aula, lalu kemudian 1 ruangan dapur, dan fasilitas kantor. Di ruangan ini adalah fasilitas kantor. Kemudian fasilitas yang lain seperti misalnya kamar mandi yang kami miliki, ada 2 kamar yang memiliki kamar mandi. Kemudian 1 kamar memiliki kamar mandi, kemudian ada 2 kamar mandi di luar kamar inap. Sumber pelayanan kami ada beberapa. Pertama, dari hasil aduan masyarakat, kemudian yang kedua dari penyerahan oleh pihak berwajib, misalnya polisi ataupun Pol PP yang melakukan razia atau menemukan klien di lapangan. Kemudian mekanisme pelayanan kami itu terbagi 2 tahap. Pertama adalah standar service. Standar service itu adalah pelayanan dasar yang kami berikan terhadap klien yang masuk berupa registrasi. Kemudian setelah registrasi, kami melakukan inventarisir aset yang mereka bawa di luar untuk kami amankan. Kemudian melakukan asesmen. Asesmen ini adalah untuk mengetahui atau mengidentifikasi permasalahan yang dialami oleh PPKS. Kemudian setelah itu kita masuk pada standar atau service proportional service. Proportional service itu adalah memberikan layanan sesuai dengan kebutuhan yang relevan untuk setiap klien.